Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 347. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Bagaimana denganmu? Apakah kamu ingin bekerja sama dengan saya? Melissa bertanya pada Ariel dalam pemikiran yang mendalam. Ariel tiba-tiba berdiri, berjalan ke jendela, dan berkata dengan ringan, "Saya tidak ingin Kaori sedih. Karena keluarga Wibowo di Amerika Serikat juga musuhmu. Kerja sama bukan tidak mungkin. Tetapi kamu harus ingat itu. Dalam keadaan apapun, aku tidak bisa melakukan apapun yang membuat Kaori sedih. Kalau tidak, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Mendengar suara keras Ariel, Melissa merasakan sakit yang samar di hatinya. Apakah itu hanya untuk Kaori? Tidak bisakah aku memiliki sedikit beban di hatimu? Tahukah kamu berapa banyak pria yang akan menyukaiku? Bagi mereka, bisa mencium vengeance adalah berkah besar dalam hidup. Dan sekarang, kesempatan ini ada di depanmu. Melissa berkata dengan enggan. Ariel tersenyum ringan dan berkata, "Kamu memang cantik. Dan kecantikan bisa membuat kebanyakan pria terkesan. Tapi aku tidak. Semua cintaku telah diberikan kepada Kaori. Dalam hidup ini, aku tidak akan pernah tergoda oleh wanita lain." Ariel berbicara dan meninggalkan ruangan. Melissa sedang duduk di sofa dengan wajah pucat, menutupi dadanya yang sakit dengan tangannya. Penolakan tanpa ampun semacam ini seharusnya tidak terjadi padanya. Ketika dia melepas kacamatanya, dia tercengang oleh dunia. Tetapi dia tidak pernah lakukan sebelumnya. Ariel tidak peduli sama sekali. Ayah berkata bahwa semakin sulit untuk mendaki puncak, semakin memuaskan setelah mendaki. Ariel, saya tidak percaya kamu benar-benar bisa tetap bergeming. Kamu hanya orang biasa. Melissa menggertakkan giginya dan berkata pada dirinya sendiri, jelas sangat tidak mau dengan masalah ini, dan tidak punya rencana untuk menyerah. Pada saat ini, Morgan mendorong pintu. Melissa tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Morgan dengan dingin. Morgan segera menundukkan kepalanya dan menjelaskan, "Nona, saya tidak sengaja mengatakannya. Jika kamu ingin menyalahkan saya tidak memiliki keluhan. Ini adalah peringatan terakhir saya kepadamu. Atau kamu akan kembali ke Amerika," kata Melissa. Ya, selama setengah bulan berikutnya, Ariel menemani Kaori berlari setiap hari, menjemput Kaori dan pulang kerja. Semuanya tampak tenang. Tetapi Ariel tahu bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Selama periode waktu ini, Peninsula Hotel penuh sesak. Dan setiap hari ada banyak mobil mewah yang diparkir di pintu. Mereka semua datang untuk melihat Helen. Dan bahkan beberapa orang dari biro kota. Tetapi tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Suatu hari setengah bulan kemudian, sebuah berita besar menghancurkan Bandung yang damai menjadi badai. Timur kota akan membangun daerah perkotaan baru, yang tidak akan sesuai dengan barat kota, tetapi akan bersaing satu sama lain. Investasi akan jauh melebihi barat kota. Untuk Bandung kecil, pembentukan dua daerah perkotaan baru pasti akan memiliki salah satunya, menjadi batu loncatan. Keluarga Wibowo di Amerika Serikat juga secara resmi mendaftarkan grup keluarga Wibowo di Bandung. Helen menggunakan koleksi keluarga Wibowo sebagai ketua kelompok. Berbicara di depan umum, dia akan menggunakan kekuatan keluarga Wibowo untuk mendorong perkembangan seluruh Bandung. Dalam 5 tahun, standar hidup di Bandung akan ditingkatkan secara signifikan meningkat. Untuk sementara, kata Helen, dia telah menjadi objek popularitas di antara massa Bandung. Dan banyak orang bahkan menganggap Helen sebagai sebuah kepercayaan. LKK Technoscience. Ariel muncul di kantor imam dengan wajah muram. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa Helen akan campur tangan dalam situasi Bandung, dia tidak berharap bahwa Helen akan begitu agresif. Wilayah perkotaan baru di timur kota hanya pada tahap perencanaan wilayah, tetapi telah menerima dukungan dari hampir seluruh Bandung. Apakah itu orang biasa, bisnis, atau pejabat?
Mereka semua terlibat dalam masalah ini, dan momentumnya sudah tinggi. City West benar-benar tak tertandingi. Tuan Muda. Bahkan banyak pekerja telah melarikan diri di lokasi konstruksi di barat kota. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Imam bertanya pada Ariel. Hentikan konstruksi dan hentikan kerugian tepat waktu, kata Ariel. Imam terkejut. Investasi dalam proyek PT IMIP sudah besar. Jika konstruksi dihentikan saat ini, semua kerugian tidak akan dapat diubah. Tuan Muda, apakah kita harus mengakui kekalahan? Imam berkata dengan enggan. Ini hanya investasi awal mereka. Selanjutnya, akan ada banyak modal yang mengalir ke Bandung. Dengan dana yang saya miliki sekarang, saya tidak dapat bersaing dengannya sama sekali. Ariel menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kekuatan uang. Bahkan jika dia tidak mau mengakuinya. Tidak peduli berapa banyak cara dia harus membalikkan keadaan. Tetapi dalam kasus modal tanpa henti memasuki pasar, strategi apapun akan tampak tidak berdaya. Apakah itu orang biasa atau pengusaha itu? Mereka hanya dapat melihat manfaatnya. Dan jika Timur Kota dapat memberi mereka manfaat yang lebih besar, siapa yang akan menempatkan Barat Kota di mata mereka? Lebih penting lagi, bahkan sikap resmi sekarang lebih bersedia mendukung, yang membuat Ariel tidak punya pilihan sama sekali. Imam menggertakkan giginya, berkata, grup keluarga Wibowo ini seperti senjata ajaib, sengaja menargetkan kita. Penampilannya sendiri menargetkan saya. Dan sekarang saya hanya bisa mengambil langkah demi langkah. Ariel tidak dapat memikirkan cara. Itu bukan karena dia ingin berada dalam situasi pasif ini. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menyelesaikan kesulitan saat ini. Baginya, uang hanyalah untaian angka yang tidak penting. Namun kalimat ini hanya digunakan dalam kehidupan. Dan apa yang dia hadapi sekarang? Ini adalah tekanan luar biasa dari dunia bisnis. Dan jumlah uang ini tampaknya sedikit tidak berarti. Keluarga Wibowo di Amerika Serikat memiliki warisan berusia seabad. Dengan ratusan miliar di tangannya. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Pada saat ini, pintu kantor didorong terbuka. Dan sekretaris cantik masuk dengan panik. Dan berkata kepada Imam, "Saudara Imam, ada seorang wanita bernama Helen yang ingin bertemu denganmu." Mendengar nama ini, Imam bahkan lebih marah. Hanya ingin mengatakan tidak. Helen sudah berjalan ke kantor, dengan Aldi dan Renata di sampingnya. Aldi tampak seperti playboy. Ingin berjalan menyamping seperti kepiting. Kecuali Ariel. Semua orang harus keluar, kata Aldi dengan arogan. Imam melirik Ariel. Dia tidak akan mendengarkan kata-kata Aldi. Kecuali Ariel memintanya keluar. Ariel melirik sekretaris dan memberi isyarat padanya untuk pergi lebih dulu. Tetapi Imam ditahan oleh Ariel. Apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Biarkan kamu keluar. Aldi memandang Imam dengan dingin dan berkata, "Kenapa kamu tidak mencoba menggonggong? Mungkin dia bisa mengerti," kata Ariel ringan. "Sampah. Kamu memanggilku anjing." Aldi memandang Ariel dengan dingin. "Aku tidak mengatakannya, tapi jika kamu mau mengakuinya, tentu saja aku tidak masalah," kata Ariel dengan tenang. Helen menghentikan Aldi, yang akan marah. Temperamen seorang wanita bangsawan tercermin dengan jelas pada saat ini. Dan dia berkata kepada Ariel, "Ariel, kamu masih memiliki kesempatan sekarang. Permintaan saya sangat sederhana. Saya ingin semua orang di Bandung tahu bahwa kamu tidak layak dengan nama keluarga Wibowo mulai sekarang. Apakah kamu menggunakan TV atau internet?" "Helen, mengapa kamu pikir saya akan setuju denganmu?" kata Ariel. "Aku sudah mengendalikan situasi di Bandung. Tetapi kamu sangat sia-sia. Apakah kamu masih punya ruang untuk melawan?" Helen terkekeh. Matanya penuh penghinaan. Dan sekarang ini hanya langkah pertamanya melawan Ariel. Sebelum ibu kota yang sebenarnya muncul, Ariel tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Selain menyerah. Di mata Helen, Ariel tidak punya pilihan lain. "Kami masih punya lebih banyak waktu untuk bermain," kata Ariel. Mata Helen menjadi dingin. Alasan mengapa dia datang langsung ke hadapan Ariel adalah karena dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di Bandung. Bahkan jika dia menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan lebih banyak orang, itu akan memakan waktu setidaknya 2 tahun untuk selesaikan proyek. Jika dia tinggal di Bandung selama 2 tahun,
dia akan runtuh. Di tempat sampah seperti itu, Helen merasa itu menyakiti dirinya sendiri. Apa yang kamu mainkan denganku? Apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Bahkan jika kamu dapat mewarisi semua aset keluarga Wibowo, di mataku, itu hanya setumpuk uang saku, kata Helen dengan jijik. Sampah. Apakah kamu tahu apa artinya menjadi sangat kaya? Kamu tidak berpikir beberapa ratus juta dianggap sebagai orang kaya, kan? Aldi mengejek Ariel dengan jijik. Renata juga berkata dengan lancar, Tuan Aldi, untuk orang seperti dia yang tidak memiliki pengetahuan, apalagi ratusan juta, bahkan puluhan juta itu banyak untuknya. Aldi tersenyum ringan dan dengan sengaja bertanya kepada Renata, Renata, bagaimana caranya? Berapa pulau yang saya beli terakhir kali? Tuan Aldi, itu hanya 1,3 miliar. Renata berkata sambil tersenyum. Aldi mengangkat alisnya dan memandang Ariel. Dan berkata, sampah, apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Bersambung.